Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya setiap hari kita semua diberkati dengan acara ini. Saudara, saya juga secara pribadi yang melayani semakin saya rasa makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya juga berdoa dan berharap demikian juga saudara. Terima kasih untuk ketekunan, kesetiaan saudara mengikuti ini. Doa saya biarlah saudara tidak akan pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Saudara, kita siapkan hati kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di menara doa. Kami rindu Tuhan, doa pujian penyembahan kami berkenan menjamah setiap hatimu ya Tuhan. Menjamah hatimu, biarlah Tuhan Engkau sendiri akan menjamah setiap hati kami yang rindu, yang lapar dan haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Dengan hadirat-Mu ya Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Aku berdoa untuk sesi menara doa ini. Semua anak-anak-Mu yang sakit, sementara kami berdoa, memuji, menyembah, mendengar sabda firman-Mu, semuanya disembuhkan, semuanya dipulihkan. Tuhan, terima kasih. Yang semua yang terikat Tuhan lepaskan. Kami percaya ya Tuhan, hikmat-Mu ya Tuhan, yang tersembunyi Engkau akan bukakan buat kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, panggil Yesus.
Namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Mari sekali lagi bersama-sama. Yesus, haleluya. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Angkat tanganmu, sembah Dia. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau, Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku
nama yang indah, nama yang indah, nama yang berkuasa, nama Yesus. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Engkau nama yang indah Tuhan, Engkau nama yang berkuasa, nama yang mengasihi kami. Sungguh ya Tuhan, saat kami memanggil nama-Mu, hati kami bergetar Tuhan. Kalau ada kasih, nama yang penuh kasih, nama yang Tuhan yang luar biasa, nama yang memikat hati kami. Oh ya oh ya kalau kami panggil nama Yesus, kami mengerti kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Oh ya Lambo, ya Lambo, ya Lambo, sembah Dia saudara, panggil Yesus, panggil Yesus, Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu Yesus. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu Yesus. Biarlah nama-Mu ya Tuhan melekat di hatiku Yesus. Oh ya Allah, terima Roh Kudus, saudara, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya Allah, saudara terus berbahasa roh, lebih kuat lagi dalam nama Yesus. Aduh Roh Kudus, aduh Roh Kudus. Oh ya Allah, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku harapan. Buka suaranya saudara. Hanya nama Yesus. Mari katakan hanya nama Yesus. Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku bersama-sama katakan saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberi dan tak mampu bertahan. Yesus ada
ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari angkat tanganmu saudara. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengenal nama yang indah ini, nama Yesus, nama yang memikat setiap hati kami, nama yang menjamah hidup kami, nama yang mengubah hidup kami. Oleh karena nama Yesus, kami boleh kenal Bapa, kami boleh kenal Tuhan, kami boleh kenal kasih dari Allah, kami boleh kenal firman, kami bisa mengerti rahasia-rahasiamu, kami bisa mengenal kehendak-Mu. Oleh karena nama Yesus, kami punya pengharapan, kami punya masa depan, kami punya hidup yang kekal. Oleh karena nama Yesus, kami tidak takut menjalani hidup kami hari ini. Tuhan, terima kasih oleh karena nama Yesus yang memberikan kami kemenangan, pemulihan, kesembuhan, keberanian untuk bisa menatap masa depan kami, Tuhan. Oleh karena nama Yesus, kami punya keberanian berdoa, meminta satu hal-hal yang besar yang Engkau janjikan, Tuhan janjikan dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami minta, biarlah ya Tuhan, nama ini, nama Yesus ini melekat di hati kami, selalu ada di dalam mulut kami, selalu melekat dalam pikiran kami. Biarlah ya Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan ini ya, nama Yesus ini, nama yang penuh dengan kasih karunia. Kalau kami panggil nama Yesus, kami rasakan kuasa Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Kami rasakan ada kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang sedang dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih, panggil Yesus. Yesus, Yesus Kau berarti bagiku. Panggil Yesus, Yesus Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagiku.
Tuhan. Yes. Oh ya lah makasih ya lah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Yesus. Kau berarti. Haleluya. Panggil Yesus, kau berarti. Katakan dengan iman. Benar, katakan dari hati yang paling dalam. Kau segalanya ya Tuhan. Panggil Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya. Sekali lagi saudara buka suaranya, panggil Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. mari sembah Dia, katakan Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. haleluya. Kau segalanya bagiku. Engkau kekasih hati. Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku. Engkau segalanya. Ku rindu cari wajahmu, takkan ku meninggalkanmu. Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, engkau kekasih. Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku. Engkau segalanya. Ku rindu cari wajahmu, takkan ku meninggalkanmu. Engkau segalanya. Mari panggil Yesus. Yesus, kau Tuhan layak disembah. Yesus, kau Tuhan layak disembah.
setiap anak-anak-Mu ya Tuhan hari ini. Biarlah ya Tuhan semua anak-anak-Mu yang sakit hari ini Tuhan. Apapun jenis penyakit mereka, aku minta nama ini, nama Yesus. Nama Yesus, nama yang pernah mati di salib, nama yang dikuburkan dan pada hari ketika dia bangkit naik ke surga menjadikan tempat buat kami dan akan datang lagi. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mengatasi segalanya. Engkau lebih berkuasa daripada semua nama-nama sakit penyakit. Tuhan, Engkau ya Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku Engkau berkuasa atas setiap nama-nama sakit penyakit Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi anak-Mu ini. Aku berdoa Tuhan, sembuhkan mereka. Sembuhkan anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Mereka yang sedang ya Tuhan berjuang ya Tuhan dengan penyakit kanker, tumor. Berjuang dengan penyakit ya Tuhan daripada ginjal, paru-paru, jantung, stroke. Tuhan apapun penyakit mereka, ya Tuhan COVID-19 aku minta Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya saudara. Terima dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan aku mengasihi mereka. Tuhan aku minta tolong mereka Tuhan. Tuhan Kau berikan mereka kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Supaya mereka dapat memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepadamu. Berkat-Mu turun Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga yang hadir di menara doa ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Bahwa kami makin dekat dengan nama Yesus ini. Bahwa kami lebih dekat dengan nama Yesus ini. Nama yang indah. Nama yang adalah harta rohani kami. Inilah kekayaan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu di menara doa ini kenal nama Yesus, Yesua, yang adalah keselamatan, kesembuhan, kelimpahan, keamanan, ketenangan, ketenteraman, damai. Terima kasih Tuhan Kau beri ini Tuhan. Karena Kau janji kalau ada nama ini dalam hidup kami, nama ini punya kuasa lebih dari setiap jenis nama-nama masalah kami, nama-nama kesulitan kami. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar ya Bapa. Hari ini aku berdoa setiap anak-anak yang terikat oleh segala roh-roh jahat. Nama-nama roh jahat bertunduk, bertelut. Dalam nama Yesus. Lepas sekarang, saudara mengalami kebebasan. Nama-nama kecanduan apapun saudara. Hari ini mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, aku berdoa, biarlah Kau berikan tenang, damai sejahtera-Mu turun. Karena kami punya nama Yesus. Nama yang indah, nama yang memikat hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk TNI dan Polri. Kami berdoa untuk anggota-anggota DPR. Kami berdoa untuk semua aparatur sipil negara ya Tuhan. Kami semua berdoa untuk para pengusaha. Tuhan semua unsur-unsur masyarakat. Biarlah Tuhan Engkau lindungi bangsa kami Indonesia. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Biar Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Dan kami berdoa tiap-tiap rumah. Di tiap-tiap rumah ada doa pujian penyembahan kepadamu Yesus. Ada tarian di jalan-jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan tanah air kami Indonesia. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama. Yesus, Yesus, Yesus. Nah.
dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur hanya kepada-Mu. Mari sekali lagi katakan. Mari panggil nama Yesus. Sembahyang haleluya. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur hanya kepada-Mu. Tuhan, aku berdoa, aku memohon ya Tuhan, biarlah Engkau menjawab doa-doa kami Tuhan, yang kami sudah naikkan barusan Tuhan. Terima kasih, semua anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan. Sekarang anak-anak-Mu akan duduk diam, mendengar sabda firman-Mu, mau belajar lagi Tuhan. Setiap hari kami mau belajar ya Tuhan kebenaran firman-Mu, merenungkannya ya Bapa. Engkau ubah kami Tuhan menjadi baru setiap hari. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali hari ini bisa melayani dan saya senang sekali mau bahas tentang kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, setiap kali kita sebut nama daripada yang kita cintai, pasti ada getaran di hati. Katakan amin. Ya, saudara yang cinta sama Tuhan, saudara yang berkata Tuhan aku cinta Tuhan, pasti kalau panggil Yesus, nama Yesus, panggil Yesus, itu getar di hati. Makanya saudaraku, Salomo dia tulis di kitab Amsal, ya Amsal 18 ayat 10 katakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi apa? Selamat. Dan ia menjadi apa? Selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya kan? Kesanalah orang lari, benar berlari dan menjadi selamat. Saudaraku Kristus, ya, memang nama Tuhan atau nama Tuhan kita namanya Yesus, jelas. Saudaraku, kita bisa tahu, nggak abstrak Tuhan itu saudara buat iman kita. Jelas wujud daripada Allah yang kita kenal, yang kita sembah adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah. Ini sebenarnya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah oleh Musa. Allah inilah saudaraku yang kita kenal dalam wujud Yesus Kristus. Nah saudaraku, Yesus ini, nama Yesus ini adalah nama yang diberikan langsung dari Allah. Ketika Yesus saudara, ya kan, ketika Maria mengandung
Yesus. Beri nama Yesus. Ini nama dari surga. Bukan pemberian daripada Yusuf atau Maria. Saudaraku, nah saya melihat di sini saudaraku ya. Saudara rasa gak kalau sebut nama Yesus, itu seperti kayak ada satu ledakan di dalam diri kita. Wow gitu loh. Ledakan kasih, entah kuasa, ada semangat gitu loh. Saya udah tahu, ya saudara ini ya kan. Nama Yesus ini adalah merupakan satu sumber kekuatan, sumber kuasa yang tidak terkalahkan, yang tidak terbatas, ya kan? Di saat-saat khususnya kita sedang menghadapi yang namanya peperangan rohani. Tiap hari kita mengalami peperangan rohani. Melawan diri nih, daging ini. Saudaraku, melawan sistem dunia. Melawan daripada roh-roh jahat. Ini nama ini Yesus. Nama Yesus. Semakin sering kita sebut nama Yesus. Semakin sering saudara kita berpikir nama Yesus. Dan kita tahu nama ini akan melekat di hati kita. Makin besar anugerah yang Allah akan limpahkan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Nah ketika saudara mengalami yang namanya adanya tekanan, intimidasi, ketakutan. Ketika saudara kehilangan yang namanya gairah, semangat. Saudara untuk berdoa, untuk melangkah pergi ke gereja. Ya, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa saudara sedang mengalami yang namanya serangan kuasa gelap. Saudara harus bangkit. Jangan diem. Jangan ikutin perasaan atau keadaan yang kayaknya lemah. Saudara harus bangkit. Saudara serukan nama Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Saudara harus bangkit. Sorak. Ya kan. Nama Yesus. Menara yang kuat. Saudara serahkan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Jadi gini, jangan biasakan, jangan biarkan kalau tuh hati tuh lesu. Gak mau doa, gak mau baca Alkitab, gak mau nyembah, nyanyi. Jangan biasakan. Saat itu saudara, power, kuasa Allah itu padam dalam diri kita. Kalau kita biarkan, saudara harus bangkitkan. Teriak, bangun, panggil nama Yesus. Saudaraku, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyanyi, tapi sebut ada nama Yesusnya. Saudaraku, tadi kita pujian, kita panggil terus nama Yesus. Saya rasa getaran kuat. Getaran kuasa kuat. Saudara, ketimbang nyebut-nyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan Allah. Tapi kalau langsung Yesus, kayak ada. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Di mana saudara? Di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Ya. Filipi 2, saudaraku di sini dikatakan ayat yang ke-9, 8, ya kan? Ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Mengaruniakan kepada Yesus nama. Jadi saudara, nama Yesus di atas segala nama. Di atas segala nama-nama daripada dewa-dewa, roh jahat manapun, Yesus di atasnya. Di atas nama-nama sakit penyakit, jenis-jenis sakit penyakit, Yesus berkuasa di atasnya. Berkuasa untuk menaklukkan, kuasa yang lebih besar. Di atas segala jenis nama-nama kesulitan, problema hidup saudara. Kalau kita sudah punya nama Yesus, ini seperti kekayaan. Kekayaan harta, kekayaan rohani yang tidak ternilai harganya. Amin. Amin saudaraku. Ya. Karena di bawah nama Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut.
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kenapa saudara? Karena Yesus dari sorga. Melintasi saudara tuh langit, turun ke bumi. Jadi Yesus itu sudah ada melintasi segala. Dia ada di sorga. Dulu ada di sorga, sekarang ada di sorga. Lalu dia menjelma menjadi manusia, dia ada di bumi. Waktu dia jadi manusia, dia pernah mati menanggung dosa kita. Dia turun saudara ke ke alam maut. Tempat yang paling bawah lagi. Tempat yang berkuasa gelap. Jadi saudara, dia melintasi semua, kata kitab Efesus. Saudaraku, tidak ada satupun orang, pribadi manapun yang bisa melintasi semua itu. Kecuali Yesus, dia ada. Dia ada, dia mau bicara tentang, ini aku penguasa alam semesta. Surga, langit, bumi, bawah bumi. Apa yang menyebabkan nama ini punya kuasa? Karena dia melintasi. Sudah dia sudah hadir di mana-mana. Saudaraku Yesus. Filipi pasal 2, saudaraku, ini bicara tentang gimana Kristus bisa. Sekarang nama itu, ya kan, ada di dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Luar biasa. Nama Yesus ini saya mau jelasin lagi. Yang dipanggil, yang disebut oleh Rasul Petrus di hadapan pengemis lumpuh yang berada di pintu gerbang indah. Petrus, saudara, ketika berjumpa dengan pengemis lumpuh yang sejak lahir dia sudah lumpuh. Pengemis ini berharap, saudaraku, dia punya pengharapan supaya Petrus dan Yohanes yang sedang lewat saat itu memberikan dia uang receh. Memberikan dia uang. Karena dia berpikir bahwa kenapa dia harus menjadi pengemis di pintu gerbang bait Allah. Dekat bait Allah. Biasanya orang yang mau ibadah itu murah hati, saudaraku. Kalau memberi bisa lebih banyak. Saudaraku. Jadi dia pergi ke situ. Tapi apa perkataan daripada Petrus? Perkataan Petrus dia mau, ini mengandung makna. Ada harta yang jauh lebih besar nilainya daripada emas dan perak. Daripada uang receh yang kamu minta. Aku punya sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku. Itu adalah nama Yesus. Dia berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu apa? Berjalanlah. Saudara, ketika nama Yesus itu disebut, saya tulis, ada sebuah ledakan kuasa di mana seorang pengemis yang lumpuh dari lahir, dia bangkit, dia berjalan, dia melompat, dia menari, dia memuji Tuhan. Saudara sini, nama Yesus bukan cuma mengubah si pengemis itu dari lumpuh dan berjalan, tetapi juga mengubah bagian dalam dirinya. Dari seorang yang mengemis, meminta, menuntut dari seseorang, diubah paradigmanya menjadi seorang yang saudara bisa bisa memuji Tuhan, memberikan pujian, memberikan ucapan syukur kepada Allah. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya percaya saudaraku, ketika saudara sadari sesadar-sadarnya, wow, luar biasa nama Yesus ini rupanya. Yang selama ini tidak aku sadari. Aku cuma sadar aku orang Kristen, pengikut Yesus. Tetapi aku tidak jarang sebut itu nama Yesus. Dalam kehidupanku sehari-hari. Hari ini aku mau ambil keputusan. Biarlah sering-sering aku sebut nama Yesus. Saya ingin saudara lewat khotbah ini. Ketika saudara sebut nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Kasih Tuhan mengalir dari hidup saudara. Sehingga saudara jadi kesaksian buat banyak orang. Saudaraku, nama Yesus itu bukan cuma sekedar gelar atau jabatan.
Sekali lagi saya mau katakan, nama Yesus adalah sebuah harta kekayaan rohani. Rasul Paulus dia berkata, apa yang kupunya, ku beri kepadamu. Terima ini. Kalau kau terima nama Yesus, hidupmu berubah. Kau lumpuh bisa berjalan. Kau pengemis, tukang menuntut, meminta. Diubah menjadi orang yang bisa memberi, murah hati. Sikap yang murah hati. Nama Yesus adalah sebuah harta kekayaan rohani. Saudara, saya mau kasih tahu, ujungnya nanti saya tuh melayani banyak orang. Termasuk saudara, orang tua sendiri, baik orang tua maupun mertua dan lain sebagainya. Di ujung hidup mereka selalu yang saya sebut, yang selalu kami sampaikan di dalam sama jemaat-jemaat yang menghadapi hari terakhirnya, saya katakan, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama itu nama yang akan menyelamatkan. Kalau Yesus sudah bisa dilihat, ulurkan tangannya. Biarlah Tuhan ambil tangan kita untuk bawa dia pulang ke surga. Jangan mau ikut tangan yang lain. Tangan lain menakutkan, menyeramkan, mengerikan kalau tangan lain. Tapi tangan Yesus itu tangan di mana dia berkata, aku tidak bisa lupakan engkau. Sekali-sekali aku tidak bisa tinggalkan engkau. Aku sudah melukis namamu di telapak tanganku. Kapan Tuhan lukis nama kita di telapak tangannya? Ketika kita bisa lihat ada luka oleh karena lubang paku itu. Kita masih bisa lihat itu. Bahkan kita Wahyu katakan, saudaraku, dia masih bisa, masih ada tanda itu. Saya nonton film Yesus, saudara, recent kebangkitan di Netflix. Saudaraku, rupanya komandan daripada pasukan tentara Romawi yang memimpin penyalipan. Saudaraku, akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu salib, Yesus, dia tatap muka. Setelah dibangkit, dicari segala, ceritanya keren. Sampai pada akhirnya, pada waktu Yesus menunjukkan dari sisi potongan ceritanya itu, tunjukkan bekas lukanya di tangan dan di perut kepada Thomas. Di situ, saudara, komandan ini dia ikut lihat. Kenapa? Makanya Yesus datang di tengah-tengah itu kan mereka pada takut. Kenapa? Rupanya di situ ada komandan mau tangkap mereka semua dan Yesus ada di sana. Saudaraku, makanya shalom. Saudaraku Kristus, nama ini nama yang memikat hati kita. Memikat itu artinya membuat kita tuh tenang. Kalau kita terpikat, ada ketenangan, ada sukacita. Jadi saudaraku, makanya saya katakan, nama Yesus inilah harta kekayaan rohani kita. Yang tidak mungkin bisa meninggalkan kita dan saudaraku. Saya ingin saudaraku nangkep ini deh. Saya jelaskan lagi. Ya. Nama Yesus dalam bahasa Ibraninya Yeshua. Artinya keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, pemulihan seutuhnya, kelimpahan, keamanan, dan kelepasan. Itu nama Yesus. Jadi maksudnya gini saudara. Kalau kita sering nyebut nama-nama Yesus. Yesus. Dalam doa-doa dalam setiap perkataan kita dengan orang. Atau kita nyanyikan nyanyian-nyanyian yang ada nama Yesusnya. Itu lama-lama saudara adanya satu keyakinan. Kalau saudara ngerti. Oh, nama Yesus ini artinya Yeshua. Yang artinya apa? Keselamatan, kesembuhan, perlindungan,
pemeliharaan, pemulihan seutuhnya, kelimpahan, keamanan, kelepasan bagi saya dan keluarga saya. Kalau saya sebut ini, tiba-tiba saudara akan muncul apa? Iman. Dan iman ini yang menyebabkan saudara akan terima apa berkat apa yang terkandung dalam nama Yesua ini. Nama Yesus ini. Katakan amin. Amin saudaraku. Jadi Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya saudaraku. Dalam Yohanes 16 ayat 23. Yesus berkata begini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu apa? Dalam namaku. Jadi saudaraku, Tuhan berkata bahwa kamu mintalah kepada Bapa. Kamu berdoalah kepada Bapa. Tapi jangan lupa dalam namaku. Artinya apa? Kalau kamu menghadap Bapa, kamu gak bisa. Satu orang pun tidak bisa menghadap Allah. Karena Allah itu kudus. Allah itu sempurna. Manusia tidak ada yang kudus, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita bisa datang ke Dia, makanya kita harus datang kepada Dia dalam nama Yesus. Atas nama Yesus. Yang apa saudara? Yang kita bisa benar, kita bisa kudus, kita bisa sempurna di mata Bapa. Karena siapa? Yesus. Karena Yesus ini. Makanya saudara, kalau orang sering sebut nama Yesus, itu akan ngurangin ego kita. Karena kita berkata bahwa nama Yesus itu nama kasih karunia. Nama anugerah. Makin sering disebut, makin besar kasih karunia. Makin hilang ego ini karena aku. Kok bukan aku. Dan lain aku itu hilang semuanya. Kata Nabi saudara, kita sudah bilang semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ketika saudara begitu akrab dengan nama ini. Katakan amin. Katakan amin saudara. Jadi masalah hubungan bukan soal jarak katanya. Ya. Bukan, ya kan? Bukan soal jarak, tetapi soal apa saudara? Ya kan? Sepanjang kita masih bisa berkomunikasi, masih sering menyebut, itu kita dekat. Kedekatan kita seringkali bukan cuma soal fisik. Kalau kita kedatangan fisik tapi gak pernah ngobrol, tapi diem, itu namanya berjarak. Tapi kalau kita sering sebut namanya, ya, kita bahkan bisa berbicara kepada Dia. Walaupun berbeda jaraknya, kita gak berjarak. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Kayak saya punya anak tinggalnya jauh sekali dari kami. Ribuan kilometer saudara jaraknya. Tapi saya merasa dekat dengan anak saya. Karena hampir tiap hari saya sebut nama dia. Kalau saya ketemu maminya, istri saya. Bagaimana kabar Cici? Gimana Cici? Saudaraku, saya sebut namanya dalam doa. Dan kita teleponan sama dia. Saya bisa ngerti gini, katakan amin. Kalau kita setiap hari ketemu tapi gini, kita tidak pernah menyapa. Tidak saling sapa. Tidak saling bicara. Itu yang berjarak. Begitu pula dengan Tuhan. Apakah saudara sering menyebut nama Yesus dalam doa-doa, dalam pembicaraan, ketika sendiri, ketika bicara, nama ini disebut. Makin sering disebut, itu disebut hati melekat. Katakan amin. Katakan amin. Saya mau kasih tahu bahwa nama Yesus memiliki kuasa. Kuasa penciptaan, kuasa pemulihan, kuasa lakukan mujizat, kuasa untuk membalikan keadaan. Nama Yesus sanggup mengubah hidup kita. Katakan amin. Yang kadang-kadang itu bisa mengubah juga hidup orang. Sikap orang sama kita. Ketika saudara teriak nama Yesus. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu seorang pengerja daripada gereja kita. Seorang ibu pengerja. Dia datang, dia cerita sama dia bersaksi.
Saudara, ini di Palembang ya, pengerja Palembang. Dia cerita bahwa dia sedang berbelanja di satu pasar di Palembang namanya Pasar Cinde. Sudah Pasar Cinde, dia bilang di Palembang. Tiba-tiba waktu dia jalan, saudaraku, seorang preman, seorang laki-laki, saudara, todongan pisau, saudara, ke badan dia. Sebagai ibu, dia kaget, saudara, dia terkejut, ya, refleks dia berteriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dia teriak begitu, saudaraku. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Laki-laki yang todongkan pisau ke dalam tubuh dia langsung berubah pucat mukanya. Lalu laki-laki itu bertanya sama ibu ini. Ibu, bahasa Palembang, pakai istilah Palembang nih. Ibu balik kemana? Maksudnya ibu rumahnya di mana? Ibu mau kemana? Akhirnya laki-laki itu, saudaraku, mengurungkan niat jahatnya. Jadi ibu ini mau cerita sama saya. Pak Sabta, benar-benar nama Yesus bukan cuma bisa usir setan, tapi juga bisa usir preman. Katakan amin. Saya bilang, saya juga punya pengalaman. Waktu saya masih SMA, saudaraku Yesus Kristus, saya kan sekolah, jarak sekolah sama rumah saya, itu harus 3 kali naik bis. Kalau di Jakarta, sekolah saya itu Jalan Pademangan, Jakarta Utara, saudaraku. Ya kan harus naik bis ke Senen dulu, ke Senen, daerah proyek Senen situ sudah. Dari Senen nyambung lagi ke Blok M, bis yang Blok M. Dari Blok M nyambung lagi bis yang ke Pondok Labu. Saudara bayangin dari utara dan selatan, saudara. Setiap hari. Nah satu hari saudaraku, saya ada di bis, saudaraku, yang sedang berada di proyek Senen, di Pasar Senen itu saudaraku, Jakarta Pusat. Lalu tiba-tiba saya dikepung saudara sama copet. Ya kan, dia kepung saya, ya kan, naik mobil PPD, dulu PPD saudara. Kepung. Nah waktu itu saudara, saya masih orang Kristen yang baru bertobat, baru percaya Yesus. Saya semangat dengan nama Yesus ini saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu mereka mulai desak saya, mau copet, mau ambil barang saya, dompet saya jerit, saya teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya teriak. Copetnya mundur. Terus saya gak ngerti pakai bahasa dia. Dia bilang rupanya orang kita juga dia. Janganlah. Rupanya copetnya itu orang Kristen saudara, saya tahu. Dia dengan bahasa dia. Saya gak mau sebut suku saudara ya. Karena pokoknya ada yang agama Kristen lah. Pokoknya. Satu agama. Ada, intinya gitulah saudara. Urung saudaranya, saya yakin ini nama ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Katakan amin. Bertahun kemudian saya sudah menjadi pendeta. Kita punya cabang di Sungai Liat saudaraku. Ya kan, salah satu pendetanya saudara. Dia bersaksi, Pak Sabta tahu gak? Saya ini dulu mantan copet di Senen. Saya kaget saudaraku. Tapi saya percaya bukan dia. Sekarang pertanyaannya sebelum saya tutup saudara, yaitu gini. Bagaimana membuat nama Yesus menjadi berkuasa dalam hidup kita? Jangan seperti anak-anak Skewa, saudaraku. Yang jerit-jerit nama Yesus usir-usir setan, malah saudaraku apa yang terjadi? Setannya malah menggagahi mereka. Saya ingin nama Yesus ini berkuasa dalam hidup kita. Katakan amin. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus percaya kepada nama Yesus. Kita harus percaya. Arti percaya adalah kita, saudara, bertobat, ya kan? Kita mengambil keputusan untuk dibaptis, tanda percaya, ya saudaraku. Lalu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada nama Yesus ini. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, saudara harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lewat pengakuan. Lewat doa pengakuan. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Sekarang saya buka hati, masuk dalam hati saya. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat buat saya. Saya sadar saya orang berdosa Tuhan. Ampuni dosa saya.
terimalah saya sebagai anakmu. Terima kasih. Hari ini saya sudah diampuni, dibenarkan. Saya sudah menjadi anak Tuhan. Di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata Nabi saudara, harus percaya pada nama Yesus ini. Yang kedua saudaraku, kita harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Seperti saudara ini, setiap hari saudara dengan tekun setia. Sudah hampir 2 bulan kita saudaraku, tiap hari di Menara Doa online ini. Saudara, ya kita akan belajar sedikit setiap hari saudaraku. Hanya dalam tempo 60 menit, 70 menit. Setiap hari kita doa menyembah. Saudara dengar baik, kalau saudara lakukan ini dengan hati yang rindu, cinta, belajar firman, punya persekutuan dengan Yesus dalam apa? Doa, pujian, penyembahan. Di Menara Doa ini, saya praktekkan juga untuk sendiri, saudara. Ya, apa yang terjadi ketika saudara sebut nama ini, nama Yesus ini, nama ini akan berkuasa. Saudara, orang akan lihat, orang akan perhatikan bahwa saudara orang yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena memang saudara dekat. Cirinya dekat apa? Saudara rasa bahwa setiap hari diucapkan, dipikirkan nama Yesus ini. Katakan amin. Seperti daripada, kenapa kok Yerusalem dalam tempo cuma beberapa minggu, saudara, seluruh kota Yerusalem sudah mengenal nama Yesus. Sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, karena para murid-murid yang bertobat ini, yang percaya pada Yesus, yang sudah dibaptis. Alkitab katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin saudara, diselamatkan. Orang yang diselamatkan, orang menerima nama Yesus dalam hatinya. Menerima nama Yesus dalam hatinya, menerima pribadi Yesus. Saudara, pengajarannya, nasihatnya, firmannya saudaraku, kuasanya, kasihnya, terima itu. Ketika saudara terima nama Yesus, percaya pada nama Yesus secara utuh, seharusnya saudara terus bertekun dengan pengajaran firman. Katakan amin. Terus rajin berdoa, bersekutu, sharing kan firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, saudara harus memiliki kesukaan menceritakan kasih Tuhan yang terjadi, yang saudara alami dalam hidup saudara kepada orang-orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Ya, Markus 16 ayat 15 kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi apa? Demi nama Yesus. Demi namaku kata Yesus. Ya, kita bisa punya usir setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang sakit itu akan sembuh. Katakan amin saudara. Saudara mau nama ini menjadi nama yang berkuasa atas hidup saudara? Saudara mau katakan amin? Saudara lakukan ini. Percaya pada nama ini. Sebut terus nama ini saudaraku. Ya kan dalam doa-doa, dalam pujian penyembahan. Dalam setiap pembicaraan saudara. Libatkan ada nama Yesus di sana. Ketika kita sebut nama Yesus dalam setiap pembicaraan kita. Di situ pasti ada kasih karunia. Di situ akan ada kuasa yang akan mengalir. Kasih yang akan memulihkan, menyembuhkan setiap hati. Mari saudara saya berdoa. Pesan ini memberkati saudara. Ya, kita tutup mata, kita akan berdoa yuk. Bapa terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di Menara Doa.
kami boleh belajar tentang nama Yesus. Nama yang memikat hati kami. Nama yang selalu menyegarkan roh kami, jiwa kami. Nama yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Nama yang membawa kami naik. Dan terus berada di jalan menuju kebesaran, kehormatan dan kemuliaan. Bapa, hari ini aku berdoa, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan, nama ini melekat di hati kami. Nama Yesus melekat di hati kami. Melekat di pikiran kami. Dan selalu ada di dalam pembicaraan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.